فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita membahas terkait al-mubiqat yang keberapa riba itu. Indaga Abdurrahman ke sana. Kelima. Baik, riba itu ada berapa jenis? 2. Riba fadl dan riba nasi'ah. Nah, baik, sekarang pada kasus seorang ingin menjual emasnya dan ditukar dengan emas lain yang baru, maka dia datang ke toko emas. Pak, saya ingin tukar emas ini dengan emas baru, sama-sama 1 gram. Kemudian orang tersebut mengatakan, ya boleh-boleh saja. Kemudian emas lama diterima, kemudian mengatakan nanti untuk emas barunya saya berikan nanti sore. Sama-sama 1 gram ini, cuman emas barunya baru mau dikasih nanti sore. Hukumnya apa seperti ini ya Indah Arif? Tidak boleh. Jenis yang mana? Riba nasi'ah. Kenapa kok di situ berlaku riba nasi'ah? Karena pada tukar menukar emas dipersyaratkan harus dalam 1 waktu serah terimanya. Yadan biyadin. Baik. Kalau waktunya sudah pas, ya ini ada emas baru, cuman namanya baru harganya lebih mahal, sehingga pihak yang menjual emas lama diminta untuk menambah 500.000. Ini namanya apa indaka Jabir? Riba fadl. Baik. Bukankah emas baru sama emas lama ya lumrah beda harga? Kenapa kok enggak boleh nambah? Karena kenapa kok enggak boleh ada penambahan? Hendak ya khairan. Karena sama-sama emas, tidak memperhatikan emas baru atau lawas, baru atau lama, tidak diperdulikan. Yang penting yang menjadi hal pokok di situ yang harus diperhatikan apa? Sama beratnya. Sama beratnya. Ketika emas sama beratnya, baik lama ataupun baru, maka harus sama. Jual beli emas dengan emas ya, 1 gram ditukar dengan 1 gram. Baik. Dan kesamaan ini akan mencakup kesamaan gramnya juga kesamaan karat. Kenapa? Karena besarnya karat mempengaruhi gram tersebut. Karena 1 gram emas 24 karat itu beda dengan 1 gram emas misalnya 18 karat.
Lebih banyak mana? Yang 24 karat. Nah, sehingga tidak akan terjadi mithliyah. Padahal pada jual beli emas harus mithlan bimithlin kalau ditukar dengan emas. Maka jalan keluar paling aman ya dengan dijual lebih dahulu sehingga mendapatkan uang, kemudian dengan uang itu membeli mana yang diinginkan. Barang apa saja yang berlaku padanya hukum ribawi. Indak ya Fadil, tetap hitam ya. Emas, perak, bor, kurma. Jangan pakai gandum karena bor sama satunya juga seringnya disebut gandum. Bor, satunya apa? Syair. Bor sama syair dihafal dengan nama Arabnya. Bor, syair, terus kurma, terus garam. Baik, dari 6 jenis ini ada berapa kelompok? Indah Ahmad. 2 kelompok. Yang pertama, kelompok emas dan perak. Ini dinamakan kelompok apa? Yang diperhatikan dari sisi nilai as-samaniyah, sisi nilai, karena dia sebagai alat tukar. Kelompok yang dinilai dari sisi digunakannya sebagai alat tukar. Kemudian kelompok kedua, kurma, bur, syair dan milh, garam. Ini kelompok dari bahan makanan yang bisa disimpan dan ditakar. Baik. Apakah 6 ini bisa kita kiaskan seperti pada padi, kemudian juga bumbu masak yang lain? Tidak bisa kita kiaskan. Beras berlaku riba padanya tidak? Tidak. Saya jual beli beras bebas. Sekilo beras ditukar dengan 50 kilo beras yang lain yang kualitas bagus, ini tidak masalah. Misalnya beras kita ditukar dengan beras basmati, mungkin kita baru dapat sekilo, beras basmati ditukar dengan 10 kilo beras kita. Saya tahu beras basmati pernah makan? Saya biasa kalau di Arab untuk acara-acara walimah beras basmati. Di Indonesia sampai sekitar 95.000 sekilonya. Atau bahkan lebih. Ini sama-sama beras, tapi ketika kita tukar dengan beras itu bisa beda. Beratnya boleh saja. Kenapa? Karena tidak berlaku riba. Tapi kalau kita ingin membeli kurma, dengan perak, ingin beli kurma dengan perak, boleh tidak kita membelinya secara online? Rahman? Tidak boleh. Kenapa? Harus yadin. Boleh. Kenapa? Karena sudah beda kelompok, ya kan? Kita ingin beli perak tapi dengan menggunakan kurma. Sama. Beli kurma dengan perak atau beli perak dengan kurma, ini boleh online. Tapi sekarang kalau beli perak dengan uang, boleh online enggak, Abah Mukhlis? Enggak boleh. Baik. Beri perak
dengan uang tapi online. Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena harus yadan wiyadin, sebab antara perak dengan uang itu satu kelompok. Ya, satu kelompok sebagai alat tukar. Paham? Ini. Jadi kalau ditanya jual beli emas online, ya kalau mau belinya pakai beras boleh. Ya kan? Ya, belinya pakai beras. Misalnya saya online. Nah, mau beli emasnya tapi pakai beras, ya, pakai duit. Ini boleh online. Ya. Nah, misalnya di sini kirim 1 ton, kemudian emasnya nanti dikirim emas batangan, misalnya 5 gram kecil. Boleh. Tapi kalau online pakai uang, beli emas online pakai uang, nah ini boleh enggak online? Enggak boleh. Ya, terus bisa bedakan ya. Jadi ini 2 kelompok. Kelompoknya emas dan perak, masuk di situ uang. Baik. Kemudian kelompoknya kurma dan teman-temannya. Sekarang kalau ingin membeli dolar online, sekarang ingin beli dolar online, tidak boleh. Harus yadan biyadin. Kalau belinya pakai apa? Pakai sama-sama uang, pakai rupiah. Tapi kalau belinya pakai, misalnya pakai beras atau pakai garam, boleh. Ya. Nah, barakallahu fikum, dipahami dengan baik. Kita lanjutkan, ikhwan. Qala Syekh rahimahullahu taala wa tawalli yaum az-zahfi, di antara al-mubiqat yaitu apa? Melarikan diri dari medan peperangan pada hari berkecamuknya perang. Taib, tawalli yaum az-zahfi, berpaling, melarikan diri pada hari berkecamuknya perang. Dan ini mubiqat yang ke-6. Taib. Qala rahimahullahu ta'ala ay wa minal mubiqat at-tawalli yaum az-zahfi, dan di antara perkara yang membinasakan adalah melarikan diri pada hari berkecamuknya perang. Dari medan perang ketika pecah peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Qala wa tawalli yaum az-zahfi yakni al-firaru wal hurubu 'inda liqa'i a'da'illahi minal kufar wa 'inda iltihamis sufuf. Yang dimaksud dengan tawalli yaum az-zahfi yaitu al-firar wal hurub. Ya. Lari. Sama firar dan hurub. Lari meninggalkan medan perang. Di saat bertemu dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang-orang kafir, dan ketika 2 saf, pasukan yang saling berperang itu bertemu. Jadi ketika berkecamuk perang dia lari. Beda ketika misalnya belum terjadi peperangan, kemudian lari untuk mencari bala bantuan dan seterusnya. Ini sudah berkecamuk perang. Di situ pilihannya adalah bersabar untuk menghadapi orang-orang kafir, menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti ada pengecualian kapan diperbolehkan untuk lari. Summiya yaum az-zahf li'anna al-jumu'a idza taqabalat tajidu anna ba'daha yazhafu ila ba'din kalladhi yamshi zahfan. Dan dinamakan yaum az-zahf, ya, hari az-zahf. Pada asalnya mana az-zahf apa? Az-zahfu. Zahf, mana az-zahfu asalnya apa? Merangkak atau ngesot. Merangkak, yaitu berjalan
merangkak. Nah, kenapa, ikhwan? Ya karena ketika terjadi peperangan masing-masing kelompok, nah, baik, kalau sudah bertemu, engkau akan mendapati sebagian mereka akan maju perlahan menuju kepada sebagian yang lain. Majunya perlahan, tidak bisa. Nah, namanya perang ya ingin menggempur pasukan, ingin merangsek ke depan, ya kan? Masing-masing ingin maju untuk mengalahkan musuhnya. Ya. Nah, ini kenapa dinamakan Yaumuz Zahfi. Nah, hari merayap, merangkak, yaitu maksudnya maju perlahan. Hari di mana terjadi peperangan, di saat masing-masing pihak yang berperang berusaha untuk maju perlahan ke arah musuh. Alladzi yamshi zahfan, seperti seorang yang berjalan merayap atau merangkak. Kullu wahidin minhuma yahabul akhar, masing-masing dari kedua belah pihak itu takut, khawatir terhadap pihak yang lain. Ya, semuanya penuh kehati-hatian. Ya, kayak pasukan perang ketika ingin model itu merayap, ya kan, jalan merayap itu kan hati-hati untuk ke arah musuh. Tiarap, ya, jalan tiarap. Fayamshi ruwaidan, sehingga berjalan perlahan-perlahan. Nah, perlahan-perlahan. Fatawali yamazzafi min kaba'idid dzunub, dan berlari meninggalkan medan perang itu termasuk dari dosa besar. Wa minal muhlikatil mubiqat, dan termasuk di antara hal yang membinasakan. Kenapa? Fadzalika anna tawalliya yaumaz zahfi fihi al-i'radu 'anil jihad fi sabilin ila Allah azza wa jalla. Sekarang kenapa kok berpaling, melarikan diri dari medan perang termasuk dari dosa besar yang membinasakan? Karena beberapa hal, ikhwan. Yang pertama, al-i'rad 'anil jihad fi sabilin ila Allah azza wa jalla. Karena apa? Berpaling dari medan jihad itu merupakan bentuk berpaling dari jihad di jalan yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan untuk menuju Allah. Yang kalau orang-orang pemberani, mereka akan begitu gembira untuk mati, ya kan? Tapi ini malah berpaling. Nah, dari jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua, wa kasru qulubil muslimin, menjadikan hancur hati-hati kaum muslimin. Nah, dia lagi perang, temannya pada kocar-kacir di belakang, pada lari sendiri-sendiri. Nah, menjadikan hancur hati kaum muslimin, sehingga ketika terjadi seperti ini melemahkan yang lain. Makanya diperintahkan ketika perang harus isbiru, bertahanlah kalian, sabar. Nah, dan perang itu tidak ringan, luar biasa. Suasana mencekam. Bahkan malam sebelum perang mungkin itu semuanya mencekam. Dan alhamdulillah kita di negeri ini Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari hal-hal yang demikian, dari peperangan. Tapi di negeri-negeri yang lain yang terjadi peperangan luar biasa. Nah, suara mortir, suara peluru, suara ini sudah menjadikan hati itu bergetar. Nah, ketika hening semuanya curiga. Ketika hening semuanya curiga, ini musuh lagi mempersiapkan apa. Nah, hening juga harus tetap berjaga-jaga. Baik. Apalagi ketika terdengar suara sedikit saja, langsung semuanya siap siaga. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan larang kita untuk berangan-angan bertemu musuh. La tatamannu liqa'al adu. Jangan kalian berangan-angan untuk bertemu dengan musuh. Fas'alullahal afiyah, mintalah kepada Allah keselamatan. Kenapa? Karena kalau sudah bertemu musuh, tidak ada pilihan kecuali harus bersabar, dan ini ujian besar.
sudah berangan-angan pengen ya perang kayaknya enak ya. Nah, jalan pintas untuk masuk surga. Tapi belum tentu orang ketika ketemu kondisi seperti itu dia bisa bersabar. Maka kita diperintahkan untuk minta kepada Allah al-afiyah, keselamatan. Tapi ketika sudah bertemu, ya kita harus sabar. Wa hadza wa taqwiyatu a'da'illahi 'azza wa jalla, dan menguatkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas kalau kaum muslimin lari sebagiannya atau mayoritasnya atau keseluruhannya, ini akan menguatkan musuh-musuh Allah. Wa hadza bi tabi'atil hali yu'addi li hazimatil muslimin, dan ini ya bi tabi'atil hal, yaitu tentunya hal ini tentunya akan berakibat kekalahan kaum muslimin. Baik. Kenapa? Karena secara alami perkara tersebut. Coba, secara alami kan orang mesti ini kaum muslimin mundur. Jelas hati mereka yang bersemangat ya hancur ya kan. Ini teman-temanku malah pergi, gimana? Jengkel. Nah, kemudian melemah. Kemudian orang-orang kafir melihat ada yang lari, mereka semakin kuat. Ya akan berakibat kekalahan bagi kaum muslimin. Wali annal jihada yajibu ala man hadara, dan alasan yang lain dikarenakan jihad itu wajib atas orang yang menghadirinya. Kalau sudah hadir di medan jihad maka wajib. Tidak boleh kemudian di medan jihad sekedar untuk nonton, tidak boleh. Maka wajib dia untuk kerja. Yaqulullahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah faqad ba'a bighadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Ini dalil pokok dalam masalah kita. Baik sekalian orang-orang yang beriman, jika kalian bertemu dengan orang-orang kafir dalam kondisi apa mereka menyerang ke arah kalian, fala tuwalluhumul adbar, maka jangan kalian membelakangi mereka dengan punggung-punggung kalian. Yaitu jangan kalian mereka mendekat malah kalian apa? Lari mundur. Nah, dengan apa? Membelakangi mereka. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah faqad ba'a bighadabin min Allah. Dan siapa saja yang berlari ya meninggalkan medan perang ya mengarahkan punggung-punggung mereka ke arah musuh, menunjukkan dia betul-betul apa larinya ya memang niat lari. Ya beda dengan orang mundur masih badannya menghadap ke arah musuh. Ya kan? Ini digambarkan dalam ayat memang yuwallihim duburahu. Ya. Dia berpaling ya mundur, betul-betul mundur, punggungnya yang menghadap ke arah musuh. Beda dengan mundur siasat, dalam artian mundur tapi masih badannya ke arah musuh, kita mundur dengan niatan maju dah. Illa mutaharrifan liqital. Ini yang dikecualikan dua. Mutaharrifan liqital atau mutahayyizan ila fi'ah. Nah, kecuali kondisi orang yang apa? Mempersiapkan siasat untuk memerangi mereka. Atau orang yang ingin bergabung dengan pasukan yang lain karena pasukan ini sedikit diserang musuh banyak, percuma. Dalam siasat perang percuma kita melawan mereka, hanya bunuh diri saja. Di sana ada pasukan kita. Ayo kita lari menuju mereka untuk bergabung. Ini boleh. Nah, untuk bergabung dengan pasukan kaum muslimin yang lain sehingga bersatu dan kekuatan lebih besar. Tapi kalau tidak seperti itu, maka sungguh dia telah kembali dengan membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan tempat kembalinya neraka jahanam, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Baik. Qala fastathnallahu azza wa jalla halatain. Allah Subhanahu wa taala kecualikan di sini dua keadaan dari
keadaan dilarangnya melarikan diri dari medan perang, ada dua keadaan yang dikecualikan. Yang pertama, al-ula an yakuna mutaharrifan liqitalin ay mutahayyi'an lah. Yang pertama yaitu kondisi di mana orang ini ingin mempersiapkan untuk memerangi musuh dengan taktik yang lain. Mutahayyi'an lah, yaitu untuk mempersiapkan dengan siasat yang lain, dengan mundur dulu. Lari untuk apa? Mengatur siasat, bukan lari untuk menyelamatkan diri saja. Kaman yang sarifu liyusriha man sya'nuh, liyusriha min sya'nihi aw yuhayyi al-aslihah na'am wa ya'udduha. Seperti apa? Kaman yang sarifu liyusriha min sya'nih, seperti orang yang berpaling dari medan untuk apa? Untuk memperbaiki kondisinya. Misalnya senjatanya macet, ya, karena senjata itu, tembak itu kadang juga macet, makanya tembakan itu kan sering dibuka-buka, bersihkan. Nah, peluru juga dicopot dari magazinnya, pasang lagi. Nah, baik. Nah, ini agar apa? Tidak macet. Setelah nembak gini-gini di depan macet ternyata. Nah, terus apa? Mundur dulu, memperbaiki keadaan. Ayuhayyi al-aslihah, atau mempersiapkan senjata. Nah, baik. Wa yu'idduha a'adda yu'iddu, mempersiapkan, ya, mempersiapkan sama mempersiapkan senjatanya karena mungkin macet atau rusak, atau dia ingin mencari senjata yang lebih besar, mengambilnya. Au yanharifu ila makanin akhar ya'til adu min jihati, atau untuk apa? Untuk mengarah ke tempat lain yang musuh akan datang dari arah tersebut, atau dia ingin menyerang musuh dari arah itu. Misalnya dia berputar dulu, lari berputar untuk apa? Menyerang musuh dari arah lain. Intinya yang pertama, dia mundur atau dia lari dari medan itu untuk mengatur siasat perang. Ini boleh. Atsaniyah, yang kedua, al-mutahayyiz ila fi'ah. Yang kedua yang dikecualikan yaitu orang yang lari dari medan perang untuk apa? Untuk bergabung kepada pasukan lain dari pasukan kaum muslimin. Kama idza hadarat sariyatun lil muslimin yumkin an yaqdi 'alaiha al-adu. An yaqdi 'alaiha al-adu fa yansarifu ilaiha liyunqidhaha. Contohnya seperti apa? Apabila datang sariyatun minal muslimin, serombongan pasukan dari kaum muslimin, yumkin an yaqdiya 'alaihal adu, yang memungkinkan musuh ini untuk apa? Untuk menghancurkan pasukan tersebut. Jadi ada rombongan kaum muslimin sudah dikepung musuh, ya kan? Baik. Kemudian dikhawatirkan rombongan ini hancur, fayansarifu ilaiha liyunqidhaha, maka kita kemudian apa? Yang lagi perang kemudian ke arah sana membantu yang apa? Yang sedang apa? Dikepung misalnya, untuk menyelamatkan mereka. Baik. Bisyarti alla yakuna 'alal jaisi dararun bidhahabi. Ini syaratnya. Pergi dari pasukan kita untuk menyelamatkan rombongan yang lain. Syaratnya apa? Pasukan yang saat ini kita berada di dalamnya tidak tertimpa kemandaratan dengan perginya dia. Baik. Berarti intinya dua yang dikecualikan ini, ya, mereka pergi karena tetap untuk berperang, bukan untuk melarikan diri sekedar ingin nyawanya selamat, tidak. Yang pertama karena ingin mengatur
siasat perangnya, memperbaiki senjatanya atau yang lainnya. Yang kedua karena ingin bergabung dengan kelompok lain untuk menguatkan mereka. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ista'adza min sab'i mautad. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan kepada Allah dari 7 kematian. Sab'i mautad. Mautul fujaa'ah wa man Nah, wamin di situ diharokat ya, biar enggak keliru lagi. Nah, yang pertama mautul fujaa'ah. Yang kedua wamin ladghil hayyah. Wa minas sab'. Wa minal gharik. Wa minal haraq. Wa min an yakhirra alaihi syai'un. Wa minal qatli inda firariz zahfi. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan jangan sampai mati dengan kondisi salah satu dari 7 ini. Ya, 7 kematian yang buruk, kawan. 7 kematian buruk itu apa? Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan dari mautul fujaa'ah, yaitu kematian tiba-tiba. Kenapa? Karena kematian tiba-tiba ini berat. Kalau dia kondisi lagi baik, ya kan? Karena apa? Kematian tiba-tiba itu ya kalau dia seorang mukmin kondisinya bagus menjadi sebab kebaikan. Tapi namanya tiba-tiba, seorang belum persiapan ya. Tidak dengan orang yang sudah ada tanda-tanda sakit. Dia sakit dulu, dia akan apa? Persiapan. Orang persiapan hatinya, dia mungkin tobat, kemudian apa? Kemudian banyak istighfar, ingat mati. Tapi kalau kematian tiba-tiba, lagi senang-senang tiba-tiba apa? Strom misalnya. Nah ini gimana? Mau tobatnya gimana? Na'udzubillah. Makanya Nabi minta perlindungan jangan sampai apa? Tertimpa mautul fujaa'ah, kematian yang tiba-tiba. Seperti juga kematian apa? Karena kecelakaan, mati tiba-tiba. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian wa min ladghil hayyah, dari apa? Tersengat ular. Ular menyengat apa? Dari bisa ular, dari bisa gigitan ular. Wa minas sab', ya dari dimakan binatang buas. Wa minal gharik, minta perlindungan jangan sampai mati tenggelam. Wa minal harq, dari kematian terbakar. Wa min an yakhirra alaihi syai', kemudian apa? Minta perlindungan dari kondisi mati yang tertimpa sesuatu padanya. Yakhirra alaihi syai', apakah itu batu menimpanya atau kayu menimpanya atau bahkan tanah menguruknya. Ini Nabi minta perlindungan jangan sampai mati seperti itu. Kemudian yang ketujuh yang menjadi inti pendalilan kita, wa minal qatli inda firariz zahfi, dari terbunuh ketika apa? Melarikan diri dari medan perang. Lagi melarikan diri dari medan perang kok mati, musibah ya kan? Seandainya mati pas di medan perang ini nikmat. Tapi ini sedang lari, pergi dari medan perang mati. Wal'iyadzubillah. Tersatu dalam kebinasaan. Qala mata yajuzul firar, sekarang kapan diperbolehkan lari? Qala Syekh Muhammad ibn Utsaimin rahimahullahu taala, yajuzul firar idza kana al-kuffar aktsar min mithlail muslimin. Ini kondisi boleh kita lari apa? Baik. Jadi selain hukum umum adalah kalau perang tidak boleh lari. Kemudian dikecualikan 2, yaitu kita boleh lari kalau ngatur siasat atau lari bergabung dengan pasukan. Kemudian di sana ada kondisi yang apa? Diberi uzur untuk lari. Kapan itu? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, boleh lari kalau jumlah orang kafir banyaknya 2 kali lipat kaum muslimin.
Liqaulihi ta'ala al-ana khaffafa Allahu 'ankum wa 'alima anna fikum du'fa fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfain. Kalau jumlahnya 2 kali lipat berdasarkan ayat sekarang Allah Subhanahu wa taala ringankan bagi kalian. Dan Allah mengetahui pada kalian ada kelemahan. Kalau dulu ikhwan perang zaman dulu 1 lawan 10 harus sabar. Nah, 1 lawan 10 harus sabar. Misalnya kaum muslimin jumlahnya 10, kemudian orang kafir itu jumlahnya 100, tetap harus sabar. Nah, tidak boleh lari. Tidak boleh lari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan dalam ayat ini, al-ana khaffafallahu ankum. Sekarang Allah ringankan bagi kalian. Karena Allah mengetahui kelemahan kalian, apalagi kita. Ini zulum para sahabat dari yang awal kemudian yang setelahnya Allah Subhanahu wa taala katakan alima anna fikum dha'fa. Karena perang itu berat, teman. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Maka apabila di antara kalian itu ada 100 orang yang sabar, mereka akan bisa mengalahkan 200. Jadi ini kaum muslimin 1 lawan 2 itu harus sabar. Kalau masih kelipatan 2, jadi kaum muslimin jumlahnya 100, musuhnya 200, ini masih harus sabar, nggak boleh lari. Nah, wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfain. Jika kalian itu jumlahnya 1000, kalian akan bisa mengalahkan 2000. Nah, ini menunjukkan ikhwan, kaum muslimin itu diberi kekuatan lebih. Musuhnya 2 kali lipat masih harus sabar. Tapi kalau lebih dari 2 kali lipat, itu boleh apa? Boleh lari. Karena ini di luar kemampuan. Di luar kemampuan kita tidak diperintahkan sabar. Dalam artian boleh lari, menyelamatkan diri. Kenapa? Karena ya hanya sekedar apa? Bunuh diri, dalam artian jelas hitungannya kemungkinan besar kalah. Baik. Tapi ini kondisi boleh, kawan. Adapun ketika pemimpin pasukan kemudian memerintahkan untuk bersabar, maka baik, hendaknya dia bersabar. Tapi kemudian masing-masing mengambil langkah 1000. Mengambil langkah 1000 lari dia. Nanti berakibat seperti yang disebut di awal. Aw kana indahum uddah la yumkinu lil muslimin muqawamatuha. Atau musuh itu memiliki uddah, memiliki persenjataan yang tidak mungkin bagi kaum muslimin untuk melawannya. Contohnya qanqat ta'irat idza lam yakun indal muslimin minas sawarikh ma yadfa'uha. Seperti misalnya musuh menggunakan pesawat-pesawat tempur, ta'irat. Mereka pakai pesawat tempur, kita pasukan infanteri di bawah jalan kaki. Nah, dibomi sudah 1 bom mungkin sudah 100 meninggal. Ya. Dan kaum muslimin tidak memiliki rudal-rudal untuk menembak mereka, sawarikh, rudal, tidak punya rudal, tidak punya bazooka untuk nembak pesawat itu. Ya, kita di situ lari mencari perlindungan dulu. Ya kan? Ya, seperti itu ya. Kalau nembak pakai AK-47 tidak akan sampai ke pesawat. Saya harus punya sawarikh. Nah, untuk apa? Senjata anti pesawat, nembakkan ke pesawat. Fa idza alima anna sumuda yastalzimul halak wal qada'a 'alal muslimin fala yajuzu lahum an yabqau. Kemudian apabila dia tahu bahwasanya as-sumud yaitu bertahan, itu akan berakibat apa? Kehancuran. Berakibat kaum muslimin jelas apa? Mati semua. Kayak tadi misalnya bertahan, tapi apa? Diserang pakai bom, kita bertahan saja di situ. Sabar kita di medan perang. Padahal musuh ya cuman di atas saja, kita tidak ada yang ditembak di bawah. Kita ditembaki dari atas, waliyadzubillah. Nah, ini tidak boleh di situ bertahan, tapi harus mencari apa? Perlindungan
mencari tempat-tempat untuk apa? Untuk berlindung. Fala yajuzu lahum an yabqau. Maka dalam kondisi seperti ini kalau bertahan kok malah berakibat jelas kehancuran kaum muslimin, tidak boleh kaum muslimin kemudian tetap saja di situ, harus lari, berpencar. Apalagi kalau tadi tembakan-tembakan bom ini kalau berkumpul malah apa? Hancur, ya kan? Berkumpul semuanya, kita berkumpul bersatu, ngumpul semuanya 100 orang di situ, satu bom ya habis. Nah, lianna muqtada dzalika an yugharriru bi anfusihim. Baik, karena apa? Konsekuensi dari tetap saja di medan perang dalam keadaan berakibat kaum muslimin mati hancur, ini kan menipu diri sendiri, menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Jadi harus dalam kondisi ini betul-betul seorang apa? Memperhatikan taktik dan siasat dalam peperangan. Baik. Kesimpulannya akhwani fillah, at-tawalli yamaz-zahfi termasuk dosa besar, dikecualikan darinya dua kondisi, dan kemudian faedah dari Syekh Ibnu Utsaimin, kapan seorang diperbolehkan untuk lari. Nah, dan kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala kuatkan kaum muslimin dan jauhkan kita dari semua keburukan. Naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.